Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kullu amrin dzibalin, setiap amal yang baik, walam yubda bihamdillah, kalau tidak diawali dengan ucapan alhamdulillah, fahuwa aqta', maka amal itu putus, tak bernilai di hadapan Allah. Kita tak ingin i'tikaf kita di masjid yang agung dan mulia ini menjadi tak bernilai, maka kita pun mengawali dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Majlis kalau tidak ada salawat di dalamnya, maka majlis itu disebut antanajifah, majlis bangkai, majlis berbau, majlis yang busuk. Kita tak ingin majlis yang harum semerbak, dihadiri malaikat rahmat, menurunkan ketenangan hati dan dibanggakan kepada para malaikat, ini menjadi majlis yang busuk berbau bangkai. Maka kita pun bersalawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Laisa minna, tidak diakui sebagai umatku, kata Nabi, man lam yarham saghirana, tidak sayang kepada yang muda, walam ya'rif syarafa kabirina, tak hormat kepada yang tua, tidak menyayangi yang anak-anak, tidak memuliakan pemimpin dan ulama, maka dia bukan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yang muda-muda, anak-anakku, adik-adik, para remaja, saya sayangi semuanya. Adapun para alim ulama, tokoh masyarakat yang sama-sama kita hormati, yang berhadir pada malam hari ini di tengah kesibukannya, Bapak Camat Rumbai Pesisir, tokoh masyarakat, tuan imam kita, sahabat saya, qari kita, alim ulama cerdik pandai, tokoh masyarakat, hadirin hadirat, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. InsyaAllah kita semua hamba-hamba yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kadang dalam suatu acara, lama acara itu baru dimulai. Kenapa belum dimulai lagi Pak Panitia? Qorinya belum datang. Rupanya qorinya qori jemputan, bahasa kerennya qori jemputan. Yang lebih keren lagi, pemain naturalisasi, pendatang. Tapi di masjid Paripurna Istiqamah ditunjukkan qarinya anak-anak, sesuai pula dengan namanya. Saya rekam dari awal sampai akhir. Saya mau tunjukkan ke anak kemanakan saya. Nih, orang-orang Rumbai Pesisir itu tadi malam menunjukkan, kalau anak-anaknya saja begitu hebatnya, apalagi bapak-bapaknya. Kan? Saya rekam itu, saya putar kan. Ada survei dari Kementerian Agama, katanya buta huruf Al-Quran di Provinsi Riau 30%. Artinya kalau penduduk Pekanbaru itu 1.100.000, berarti ada 330.000 orang tidak bisa baca Quran. Tapi dengan tampilnya Ananda kita tadi terbantahkan. Orang bisa mengatakan isu saja itu. Tengok tadi qorinya mantap. Entah itu satu-satunya, wallahu a'lam. Tapi kita tak boleh su'uzan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, ijtanibu katsiran minadh-dhann, jangan kamu berburuk sangka. Inna ba'dadh-dhanni itsmun, karena sebagian sangka itu dosa. Wala tajassasu, jangan mencari-cari kesalahan orang lain, karena manusia itu tempatnya salah. Tak dicari aja ketemu, apalagi dicari. Ustaz Abdul Somad ni kalau dicari salahnya dapat saja itu. Pecinya lah miring, tak pakai sorban, tak pakai jubah, kurus pula, marah-marah katanya. Banyak salahnya. Maka kita lihat yang baiknya saja. Saya selalu diundang macam-macam model acara tu. Ada, kata Pak Camat tadi, lomba pidato. Kata sambutan dari tua panitia, kata sambutan dari camat, kata sambutan dari RW, kata sambutan dari tokoh adat, kata sambutan dari nenek mama.
Sudahlah mau jam 10:30, selanjutnya marilah kita dengarkan tausiah pengantar tidur yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram. Tapi di Masjid Istiqamah Rumbai Pesisir itu tak ada. Begitu kata sambutan Pak Camat, isinya pun singkat, padat, berisi, langsung saya ceramah. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita benar-benar seperti nama ini, istiqamah hendaknya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Adapun kaji kita malam ini adalah Islam masa kini dengan berbagai problematikanya. Kita kaji positifnya, kita kaji juga negatif-negatifnya, kita kaji produk-produk yang berkualitasnya, kita bahas juga sampah-sampahnya yang disebutkan Pak Camat tadi, Gafatar, Syiah, Ahmadiyah, aliran sesat, itu bagian dari Islam masa kini. Tapi kita tidak punya masa kini kalau tidak punya masa lalu. Jadi malam ini kita bahas dulu masa lalu, masa sekarang, masa kini, sampai masa depan Islam insyaallah. Kana nabiyyu, nabi sebelumnya, bu'itha ila qaumin khassah, diutus untuk satu kaum khusus. Wa bu'iztu ila nasi kaffah, sedangkan aku diutus untuk nas secara manusia secara kaffah. Bahasa Arabnya kaffah, bahasa tempat kitanya kabeh, secara keseluruhan. Hadis riwayat Muslim. Ini ucapan Nabi ini menceritakan nabi-nabi sebelumnya itu diutus untuk kaum khusus. Wa ila Samud akhahum Salihah, kepada kaum Samud diutus Nabi Saleh. Wa ila Adin akhahum Huda, kepada kaum Ad diutus Nabi Hud. Wa ila Madyan akhahum Syuaiba, kepada kaum Madyan diutus Nabi Syuaib. Kemudian nabi-nabi, wa rasulan ila bani Israil, Nabi Musa, Nabi Isa diutus hanya untuk komunitas tersentuh Bani Israel saja. Nabi Ibrahim punya anak namanya Ishak, Nabi Ishak punya anak namanya Yakub, Nabi Yakub punya anak namanya Yusuf, Yusuf punya saudara namanya Yahuza, cucu cicit Yahuza itu disebut dengan Yahudi. Nabi Ibrahim punya anak namanya Ishak, Ishak punya anak namanya Yakub, Yakub itu namanya dua, Yakub dengan Israel, cucu cicit Yakub itu disebut dengan Bani Israel. Maka Nabi Isa itu hanya diutus untuk Bani Israel saja, tidak untuk yang lain. Kenapa Sinambela Raja Guguk Sidabutar kok bisa masuk Kristen? Gimana ceritanya itu? Itu yang menyebarkan Kristen kepada non-Israel itu pertama kali adalah Markus. Markus itulah yang membawa agama Kristen itu ke Yunani, karena dia orang Yunani. Sebelumnya hanya untuk komunitas Israel saja. Makanya tidak ada murid Nabi Isa yang non-Israel, tak ada. Tunjukkan mana murid Nabi Isa yang non-Israel, tak ada. Karena dia khusus untuk Israel saja. Luar Israel tidak, limited. Itu beda dengan umat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu unlimited edition, tidak terbatas suku bangsa. Makanya Nabi Muhammad itu ada sahabatnya yang orang Romawi namanya Suhaib Ar-Rumi. Nabi Muhammad itu ada sahabatnya orang Nubia, ini Mesir, ini Sudan, ini Nubia. Itulah muazzin dia, Bilal bin Abi Rabah, bukan orang Arab. Ada pula orang Habasyah. Habasyah itu Makkah turun ke bawah, Yaman,
menyeberang Laut Merah, Djibouti, selesai Djibouti masuk Habasyah, sekarang disebut dengan Ethiopia. Itu nama rajanya Najasyi, masuk Islam. Nabi pula ada sahabatnya itu orang Persia itu sekarang Iran, namanya Salman Al-Farisi. Nabi bukan punya sahabat, malah punya istri. Istrinya ada orang Mesir, namanya Maria Al-Qibtiyah. Maria orang Koptik, orang Mesir. Nabi juga punya istri orang Yahudi, namanya Sofiyah. Nama ayahnya Huyai, nama datuknya Akhtab. Sofiyah binti Huyai bin Akhtab. Jadi Nabi itu semua. Pak Ustadz, ada tak sahabat Nabi orang Jawa? Tak ada, karena belum sampai lagi waktu itu. Belum ada kapal laut, sampan belum ada. Jauh dari Rumbai pesisir ke Madinah 8.000 kilometer. Kalau tak percaya ukurlah sendiri, jauh. Jadi tak ada. Baru abad kedua itulah ditemukan di Pantai Barus. Pantai Barus Tapanuli Tengah ada batu nisan bertulis di situ Fatimah. Itu menunjukkan sudah ada orang Arab sampai ke Barus pada abad kedua Hijrah. Jadi orang yang mengatakan 700 tahun sesudah Nabi meninggal baru Islam masuk ke Indonesia, itu Belanda punya kerja. Dia mau mengatakan kita ini terlambat masuk Islam. Tak betul. Tapi bahwa alhamdulillah sampai hari ini kita ini semua, saya tak bisa membedakan mana yang Melayu, mana Minangkabau, mana yang Sunda, mana yang Batak, mana yang Jawa. Semuanya kita tadi sama-sama bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Semua. Itulah yang membuat orang Yahudi itu tidak mau bersyahadat. Kenapa? Karena dia hanya mau mengakui Nabi itu kali dalam jalur kiri. Ibrahim, Ishak, Yakub, Yusuf. Kalau dari jalur sini kami akui Nabi. Mereka tunggu-tunggu Nabi terakhir itu dalam perjanjian lama, Old Testament. Katanya Nabi terakhir itu keturunan Ibrahim, yang mereka sebut dengan Abraham. Mereka sangka dari jalur kiri, ternyata dia datang dari jalur kanan. Muhammad, ana Abdullah, ana Abdul Muttalib, ana Hashim, ana Abdi Manaf, ana Qusay, keturunan Kilab Lu'ay Fihir, cucu cicit Adnan, keturunan Ismail, anak kandung Ibrahim alaihi salam. Disangkanya jalur kiri, rupanya jalur kanan. Tengoklah jahatnya Bani Israel, hanya beda jalur kiri kanan aja dia tak mau beriman. Kita dengan Nabi Muhammad itu berapa jalur bedanya, tapi kita tak pernah mempermasalahkan dia. Ada bapak ibu yang mempermasalahkan Nabi Muhammad? Tak ada. Tapi di Riau masih ada beberapa suku yang masih mempermasalahkan. Dia tak mau Nabi Muhammad itu orang Arab, dia maunya Nabi itu orang Melayu. Sakai, Talang Mama, Talang Perigi, suku Akit, suku Laut, itu tak mau menerima Nabi Muhammad. Karena Nabi itu orang Arab, pakai jubah, pakai bahasa Arab, dia tak mau. Kami maunya Nabi itu pakai songket, pakai bahasa Melayu. Tapi tidak semua, sebagian sudah masuk Islam, alhamdulillah. Di Jawa juga begitu, masih ada sebagian orang Jawa itu tidak mau masuk Islam, karena dia ingin nabinya itu orang Jawa, pakai bahasa Jawa, pakai huruf Jawa. Tak sengaja saya di pustaka wilayah Suman HS buka-buka buku, dapat satu buku judulnya Darmo Gandul Gatoloco, ringkasan sudah terjemah bahasa Indonesia. Jadi menarik saya baca. Rupanya menurut keyakinan mereka Nabi Muhammad itu anaknya banyak. Nabi Adam itu anaknya banyak. Salah satu anak Nabi Adam itu orang Jawa. Itulah Nabi kami, kata dia, orang Kejawen. Ini bahaya. Kalau nanti orang Yahudi mau nabinya Yahudi,
Orang Melayu mau nabinya Melayu, orang Jawa mau nabinya Jawa, nanti orang Batak mau nabinya Batak juga. Dia tak mau Muhammad SAW, dia maunya Muhammad Siregar, Muhammad Nasution. Tapi kita di masjid ini tak pernah mempermasalahkan dia siapa, karena nabi itu bukan mencalonkan diri, tapi dia diangkat oleh Allah. Allah yang sudah memilih dia, itu hak prerogatif Allah. Inilah yang mau digugat Ghafatar itu. Mereka tidak mau nabi itu orang Arab, mereka mau nabi Fajar Nusantara, terbitnya dari Nusantara. Ini sebenarnya tak lain tak bukan adalah cerita lama. Jadi kalau ada orang mengatakan ini cerita isu baru, ini barang lama dikemas dengan baju baru. Ketika Nabi meninggal, sudah ada nabi palsu, namanya siapa? Musailamah. Karena dia tukang bohong, bahasa Arab tukang bohong itu al-kazzab, maka dipanggil Musailamah al-kazzab. Kalau suami ibu tukang bohong, panggil dia bang apa? Bang kazab, tukang bohong. Lalu Musailamah al-kazzab ini buat Quran palsu, mirip. Kita punya surat Al-Fil, dibuatnya juga wal fil wa ma adraka mal fil lahu dhailun tawil. Orang yang tak paham bahasa Arab mirip ya, maknanya jauh. Wal fil, demi gajah. Wa ma adraka mal fil, tahukah kamu gajah itu apa? Lahu dhailun tawil, ekornya panjang. Maka nabi palsu ini diperangi, ditangkap, dibunuh. 70 orang penghafal Quran mati membunuh si nabi palsu Musailamah al-Kazzab. Orang yang menikam jantungnya itu namanya Wahsy, berkulit hitam. Maka kata Wahsy, tanganku ini pernah bersimbah darah membunuh orang paling baik, tapi sudah kuhapuskan dengan membunuh orang paling jahat. Orang paling baik yang pernah kubunuh Hamzah bin Abdul Muttalib pada tahun ketiga perang Uhud. Orang paling jahat kubunuh Musailamah al-Kazzab. Zaman dulu nabi palsu dibunuh, zaman sekarang nabi palsu diberi pengacara gratis oleh LBH, Lembaga Bantuan Hukum. Makanya nabi palsu subur. Nabi palsu dari India namanya Mirza Ghulam Ahmad, diusir dari Pakistan, diusir dari India, dapat suaka politik di Inggris atas nama human right, hak azazi manusia. Karena orang barat melindungi termasuk kesesatan, penyakit homoseksual, lesbi, LGBT, itu dianggap kebebasan manusia. Kebebasan berekspresi agama, mau sesat silakan. Dapat suaka politik di London. Maka cicit daripada Mirza Ghulam Ahmad itu tetap ada di London sampai hari ini. TV-nya ada, TV Ahmadiyah. Saya menonton TV itu di Maroko waktu kuliah dulu, nampak channel TV Ahmadiyah. Itu nabi impor dari India. Ada lagi nabi palsu produk Indonesia, made in Indonesia, asli dari Jakarta, perempuan namanya Lia Eden. Dari Bogor, bersemedi di Bukit Bogor, dapat wahyu, namanya Ahmad Musadek. Nabi terakhir dari Bandung tertangkap, namanya Cecep. Jadi polisi yang paling hebat di dunia ini itu mengalahkan LAPD, Los Angeles Police Department. Kalah. Itulah polisi Republik Indonesia yang bisa menangkap 3 nabi dalam setahun. Hebat. Jadi masalah ini orang banyak risau. Lalu ditangkap nabinya, nabi palsu ditangkap, ajarannya tetap bebas tersebar. Cara yang paling ampuh, orangnya ditangkap, umat ini dicerdaskan. Karena kalau umatnya faham, ini namanya pohon mangga. Siapa yang mengatakan pohon jambu itu pohon mangga, dia salah.
Ini pohon mangga. Sampai kapan ini mangga? Datang orang lain bawa jambu. Ini mangga, bukan, itu jambu. Nah sekarang kan orang bingung. Hari ini dia bilang mangga, dibawanya ini mangga. Besok datang kawannya, jambu ya, mangga. Jambu ya, mangga. 3 orang bilang jambu, dia bingung, jambu apa mangga ya? Bapak bawa kucing, kucing Anggora. Datang kawan pertama, cantik kucingnya ya? Ya. Datang kawan kedua, bagus anjingnya. Kucing ini. Datang kawan ketiga, beli anjing di mana? Kucing ini. Datang kawan ketiga, 4, anjing ya? Lama-lama ragu, anjing apa kucing ya? Maka dikuatkan dulu yang benar. Sekali kucing, kucing. 1.000.000 orang Pekanbaru mengatakan anjing. Kalau dia kucing, kucing. Kalau tak yakin, tendang. Meong, kucing berarti. Ini sekarang orang bingung tentang kebenaran. Saking banyaknya orang gila, orang yang waras ragu tentang kewarasannya. Ini sekarang. Jadi salah seorang sahabat kita itu ada psikiater yang kerja di rumah sakit jiwa. Kerjanya mengetes kewarasan orang. Bapak ibu yang ragu tentang kewarasannya, teslah sama dia. Jadi dia duduk meriksa orang yang gila, itu diperiksa. Kalau udah waras, lulus boleh keluar. Kalau sudah waras, lulus boleh keluar. Salah satu tesnya disuruh menimba air pakai keranjang arang. Kalau dia bilang mau, dia itu belum bisa keluar. Tapi kalau dia penuh ya, belum keluar. Tapi kalau dia bilang mana bisa, ini kan keranjang arang bolong, lulus keluar. Satu lagu yang tak boleh dinyanyikannya, aku masih seperti yang dulu. Kalau dia nyanyi itu masuk balik. Jadi datang pasien pertama, duduk. Apa kata pasien pertama nih? Bapak gila ya? Dah keluar. Masuk pasien kedua, bapak gila ya? 50 diperiksanya, keluar dia dari situ. Yang gila nih aku apa mereka? Jadi rupanya saking banyaknya orang gila, orang waras ragu tentang kewarasannya. Itulah gunanya tablik akbar ini, memupuk yang waras-waras ini berkumpul untuk menguatkan kewarasannya. Ternyata banyak yang ragu tentang kewarasan. Mohon maaf. Jadi kalau bapak sholat berjamaah 2-3 orang, sementara yang banyak berjamaah di luar, di sini cuma 3 orang, yang 3 ini lama-lama ragu. Sholat berjamaah itu wajib apa tidak ya? Lama-lama dia ragu. Alhamdulillah di Masjid Istiqomah orangnya semuanya istiqomah. Istiqomah dalam kebenaran. Itulah gunanya tablik akbar, remajanya. Saya bangga malam ini saya tengok keliling saya tadi remaja. Karena kadang di sebagian masjid itu, yang datang ke masjid itu, yang datang tuh yang udah lama diintai Israel. Tapi di Masjid Istiqamah, alhamdulillah. Ini kita pupuk kebersamaan. Dulu orang sesat itu sesat aja. Orang nyasar itu dulu nyasar aja. Sekarang orang sesat, orang nyasar pakai dalil. Siapa nabi terakhir? Nabi Muhammad lah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya ba'dah. Tak ada nabi sesudah dia lagi. Nabi Muhammad. Dibukakannya Quran. Nih coba tengok surat Shaf. Ya'ti mim ba'dismuhu Ahmad. Ahmad kan? Itu nabi terakhir itu bukan Muhammad, Ahmad. Iya juga ya. Mulai dia goyang. Tak lama sesudah itu datang kawan lagi. Tahu nabi terakhir siapa? Muhammad. Bukan. Ini ada nabi terakhir. Siapa namanya? Iza jaa nasrullah. Nasrullah nabi terakhir. Ternyata bagi yang fanatik dengan saya, nabi terakhir itu bukan Nasrullah. Ini dia ada. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Jadi
Maka umat ini mesti diselamatkan dari orang-orang yang suka mempelintir-pelintir ayat. Tidak wajib sholat, karena sholat itu hanya untuk Nabi Muhammad dan kawan-kawannya. Tidak perlu lagi menghadap kiblat, karena kiblat itu di Indonesia. Ini isu-isu, banyak orang tertipu karena mereka buat khitan masal, gotong royong bersama, dibuatnya pula ada macam-macam sosial. Dan jangan lupa, setiap aliran sesat itu dia tidak lepas daripada dua, UUD, UUW. UUD ujung-ujungnya duit, UUW ujung-ujungnya wanita. Kalau tak duit, wanita. Gafatar, duit mudah hilang. Yang ditarik itu orang yang blank agama, cerdas, IP 4, psikologi, kimia, fisika, matematika, kedokteran, tapi bidang agama jahil, kering. Ibu khawatir anaknya nanti lapar di sekolah. Kalau perut anaknya lapar, nanti dia akan jajan sembarangan. Dia makan mie pakai pengawet mayat, dia makan permen pakai pewarna tekstil, dia makan ini. Ya, ini anak ini kalau sudah perutnya lapar, jam 11, jam 12 lapar, semua dia makan. Bahaya lapar perut. Tapi ada yang lebih bahaya daripada lapar perut. Apa itu? Lapar otak, lapar akidah, lapar keyakinan. Laparnya ini kapan? Nanti umur 30, 40, 50. Di saat dia lapar agama, disitulah dia mencari agama. Prinsip beragama, dia tak mau belajar, tak mau dia datang ke pengajian, karena dari kecil dia tak biasa dibawa ke masjid. Lalu kemana dia? Gurunya kiai yang tak pernah dia jumpai. Siapa namanya? Kiai Haji Google.com. Hari Sabtu, hari Ahad libur, dikuncinya kamar. Datanglah ke majelis ulama Kota Pekanbaru, kantornya di kantor samping KPU, komplek Masjid Ar-Rahman. Jumpai sekretaris umum Kiai Haji Hashim, SPDI, MA. Payah kami jumpainya Pak Ustadz. Ada orangnya di sini, dia bersembunyi di belakang. Ustadz Kiai Hashim. Tanya, Pak Ustadz, katanya ada kelompok sesat ya, bagaimana pendapat Pak Ustadz? Datang, masukkan permohonan, nanti komisi fatwa bersidang. Jangan baca sendiri, pahami sendiri, tafsirkan sendiri, nyasar sendiri, sesat sendiri. Ini akibat baca rajin tapi tak mau mengaji, tak berguru. Man la syaikha lahu, siapa yang tak berguru, fasyaitanu syaikhuhu, setanlah gurunya. Tuh, jangankan keilmuan, jangankan fikih, baca Quran aja kalau tak berguru itu nyasarnya entah kemana-mana. Baca Quran tak mau ke guru mengaji, download Quran digital, dengar tak mau, baca sendiri. Alamaso, itu orang yang tak berguru. Tapi kalau dia berguru, alif lam mim sad, mana ada dal di situ? Kan so. Mana ada ya di situ? Alamaso. Karena tak berguru, maka datang berguru. Imam kita ni qori, juri nasional. Imam qori tadi, imam kita, imam Masjid Paripurna Al-Istiqamah, qori, datang belajar mengaji. Efek dari tak belajar inilah muncul subur aliran-aliran sesat ini. Aliran sesat itu subur karena orangnya jahil. Tapi umat ini bukan jahil. Perlu dibedakan antara jahil dengan sengaja dijahilkan. Umat ini memang diprogram untuk jahil. Kalau dia sudah jahil, subur. Di tempat yang jahil, semua aliran sesat subur. Aliran gafatar subur,
Ahmadiyah subur, Syiah subur, termasuk dulu dukun Mbah Subur subur. Kenapa? Karena orang blank, tak punya basic, kosong. Semua yang ada tumbuh. Tanah yang subur, apa saja dicampakkan tumbuh. Jagung tumbuh, kedelai tumbuh, padi tumbuh. Tapi ingat, rumput pun tumbuh juga. Oleh sebab itu maka anak-anak kita ini balik kepada agama. Masukkan ke MDA, Madrasah Diniyah Awaliyah. Sekarang orang tak peduli. Alhamdulillah sebagian kabupaten di Riau sudah mengeluarkan perda, anak yang tidak punya ijazah MDA tidak boleh nyambung SMP. Bagus. Yang tak punya MDA tak boleh nyambung SMP. Yang tidak punya ijazah MDA tak boleh nikah. Oh, ini bahaya nih. Syarat untuk dapat NA dari Pak Kuak, mana ijazah MDA. Oh, ini bisa dibuatkan kelas susulan. Oh, akhirnya anak-anak yang mau nikah tuh masuk MDA semua. Bagus. Artinya apa? Orang tak peduli agama. Orang-orang tua kalau kursus bahasa Inggris, kursus fisika, kursus kimia, kursus matematika, kursus TOEFL, Test of English Foreign Language. Oh, semangat. Tapi kalau agama, anak SD sudah tahu tak perlu hormat ke guru agama. Kau jangan hormat betul sama bapak itu, tak usah cium tangannya. Kenapa? Pelajaran agama tak masuk UAN, ujian akhir nasional. Orang tak lagi peduli mengaji. Dulu dari maghrib ke isya ini masjid mengaum suara anak mengaji. Wow, yang di sini baca alif dia te alif di bawah i alif 8 u a i u alif 2 dia te an alif 2 bawah n alif 8 on an n on. Anak sekarang tak tahu tuh. Yang senyum-senyum anak zaman dulu aja tuh. Bila anda ingat an n on berarti anda sudah tua. Tuh, anak sekarang mana ingat? Dia yang tahunya a bataba basaba. Nah, mana suara mengaji yang mengaum di masjid tuh? Mana? Sekarang tak ada lagi. Kemana perginya? Sudah lari ke warnet. Saya diminta jamaah, Pak Ustadz tolonglah kirimkan teks PowerPoint Pak Ustadz. Saya tak punya pulsa. Sebentar saya mampir ke warnet dulu. Masuk ke warnet, wow, suasananya macam perang di Suriah, berasap semua. Saya masuk tak bawa kepeci, ini saya gulung. Di mana-mana saya kalau ke masjid disambut Pak Ustadz. Di warnet, nomor berapa dek? Saya ambil yang kosong aja. Kasar betul lah. Begitulah suasana di warnet. Oh, kosong rupanya. Ini tanggung jawab siapa ini? Ini tanggung jawab bersama. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Islam ini belum sampai 100 tahun sejak meninggalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu sudah sampai ke negeri yang bernama Andalusia. Ini Maroko, ini Andalusia. Dari Maroko ke Andalusia naik speed 30 menit, ongkos 30 euro. Maroko, saya 2 tahun di Maroko. Banyak jamaah nanya, Pak Ustadz tamat Maroko ya? Gibraltar, Islam masuk ke Spanyol, berkuasa Islam di Spanyol 700 tahun, 7 abad lamanya. Maka sekarang kita membaca tafsir. Tafsir apa yang adik baca? Tafsir Al-Qurtubi. Al-Qurtubi itu diambil dari Qurtubi Cordova. Qurtubi Cordova, Alhamra, Sevilla, itu nama-nama di negeri. Saya dulu baca tuh Juan Carlos, tapi dia tak punya kuasa lagi karena mereka pakai sistem Perdana Menteri, Prime Minister. Tapi mereka tetap merayakan tiap tahun
Mereka arak keliling Spanyol bendera pakai tulisan Arab. Kenapa mereka arak? Ini hari kami menaklukkan Islam di Spanyol. Makanya adik-adik remaja yang suka menyanyikan lagu Isabella, berhentilah. Karena Isabella itulah yang dulu dinyanyikan oleh Amy Search dari Malaysia. Ustadz kok tahu? Saya kan pernah juga muda dulu. Bukan lahir langsung tua. Ada lagu, nama lagunya Isabella. Ini orang menikah lagu Isabella, padahal itu yang ratu. Pilihan Islam di sana dua, murtad atau keluar dari Spanyol. Akhirnya banyak orang Islam Spanyol itu lari ke Maroko. Makanya banyak orang Maroko itu yang macam bule pirang, rambutnya pirang, matanya biru, hidung mancung putih. Bule, bule. Kalau perempuan bule, kalau laki-laki pakle. Nah, itu mereka itu Islam. Pilihannya dua, Kristen atau usir dari Spanyol. Yang murtad-murtad di Spanyol itu bagaimana cara menandainya? Ini asli, ini murtad. Yang murtad masuk Kristen disuruh pakai San Benito, pakai topi kerucut lancip. Makanya yang ulang tahun pakai topi itu kan ada tuh orang tuanya memasangkan anak itu sekarang, nah pakai ini ya, sambil tiup lilin. Nah itu sama mendoakan anaknya murtad. Selamat murtad, selamat murtad. Topi mancu. Hati-hati. Yang sudah mengajarkan anaknya ini tahun-tahun lalu, jangan lagi diulang. Yang ikut melakukan tradisi, man tashabbaha biqaumin, siapa yang ikut tradisi suatu kaum, fahuwa minhum, maka dia bagian dari kaum tersebut. Wa husyira yaumal qiyamati ma'ahum, nanti dia di akhirat akan dibangkitkan bersama kaum itu. Siapa yang ikut tradisi orang kafir, nanti dia mati dibangkitkan sama kaum kafir itu. Yang suka pakai topi San Benito itu nanti mati dibangkitkan sama orang Kristen. Saya insya Allah kalau bangkit nanti di akhirat, wa idzal qubur bu'tsirat, ketika semua yang dikubur bangkit dari kubur. Tengok sebelah kanan Pak Camat Rumbai Pesisir, tengok sebelah kiri Ustadz Heyu Hendri Imam, tengok depan Ananda Muazzin tadi, tengok belakang Ananda Qori Ahmad Khairi. Alhamdulillah aku bangkit bersama jamaah Istiqamah. Tapi orang-orang yang pakai topi San Benito, oh yang meniup lilin, bangkit di padang mahsyar. Tengok sebelah kanan Paus Paulus, tengok sebelah kiri Markus, tengok depan Santa Maria, tengok ke atas Raja Guguk Sinambela. Kenapa aku bangkit sama orang kafir? Karena kau ikut-ikut tradisi orang kafir. Meniup lilin, anak, apa yang kau mintakan setahun ke depan, mintakan dalam tiupan muka api itu ya, menyembah api abadi, tradisi orang Majusi. Tiup. Tadi minta apa nak? Laptop. Bulan depan maknya pula ulang tahun. Kau minta apa? Minta tas Gucci. Bulan depan suaminya pula ulang tahun. Papa minta apa? Bini. Baru tahu. Jangan. Ustadz ni ceramah aja nih. Memangnya Ustadz munafik. Memang Ustadz tak pernah niup lilin? Pernah. Saya mengakui saya pernah. Kapan? Waktu mati lampu. Saya tinggal di Panam, mati lampu saya hidup kan. Begitu hidup lagi saya tiup. Tapi saya tak ada minta apa-apa. Anak Pak Ustadz emang tak pernah ulang tahun. Anak saya, kemanakan saya tak boleh ulang tahun. Tak boleh tiup-tiup lilin. Kalau kami buat nasi bungkus sedekah ke anak yatim, boleh. Bersyukur atas nikmat umur. Ada pernah Nabi mensyukuri nikmat umurnya? Pernah. Bagaimana? Nabi ditanya, su'ila an saumil itsnain. Nabi ditanya tentang puasa hari Senin. Kenapa engkau puasa hari Senin ya Rasulullah? Apa jawab Nabi?
dzaka yauma wulidtu, hari itu aku dilahirkan. Boleh bersyukur, apa pula salahnya, tapi bukan mengikut tradisi orang kafir jahiliyah. Islam, hebatnya Islam ini jatuh di Spanyol bagian barat, jatuh, bangkit muncul di timur. Seorang laki-laki selalu memandikan anaknya di tepi sungai. Di seberang sana ada kota yang besar dengan istana yang megah mewah. Nama kota itu Konstantinopel, yang didirikan oleh seorang raja bernama Kaisar Konstantin. Namanya Konstantin. Dibangunnya kota itu atas nama dia. Nama kota itu Konstantinopel. Jadi kalau saya ini jadi raja, berkuasa saya pada suatu kota, saya buat nama kota itu Somadinopel. Wah, itulah hebatnya. Lalu si laki-laki yang memandikan anaknya tadi, dia tunjuk, hai anakku, nanti kalau kau lajang, kau akan membebaskan kota itu menjadi kota Islam. Setiap hari dia katakan, hai anakku, aku ingin cita-citaku, kalau kau nanti jadi perwira yang perkasa, kau akan merebut kota itu, hai anakku. Subhanallah, doa orang tua terkabul. Anak itulah yang membebaskan kota itu. Dirubahnya nama kota itu menjadi Istanbul, diambil dari kata Islambul, kota Islam. Anak yang membebaskan kota itu namanya Muhammad Al-Fatih. Al-Fatih artinya membuka yang sebelumnya tertutup karena kekafiran, dibebaskannya. Inilah cikal bakal Istanbul, Turki, yang menjadi kebanggaan. Turki, sultan-sultan yang berkuasa dikenal dengan Ottoman dinasti, atau dalam bahasa Arab disebut dengan Sultanah Utsmaniyah, Turki Utsmani, yang kekuasaannya sampai ke Yogyakarta. Sultan Hamengkubuwono masih memegang bukti prasasti bahwa mereka mendapat titah dari Kesultanan Turki Utsmani. Islam bangkit. Berapa lama Turki berkuasa menguasai dunia? 500 tahun, 5 abad lamanya. Cucu cicit mereka itulah Erdogan itu sekarang. Makanya Erdogan itu kemana-mana mendongakkan kepala, bangga sebagai orang Turki. Kenalkan, nama saya Erdogan, nenek moyang saya menguasai dunia 5 abad lamanya. Erdogan. Kalau kita tidak, kenalkan Abdul Somad, nenek moyang kami dijajah Belanda 350 tahun lamanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi rupanya orang Turki ini tak semuanya baik. Ada salah seorang jahat namanya Mustafa Kemal Atatürk. Lalu dia menggulingkan kerajaan Turki Utsmani. Tahun 1924 resmilah Turki itu menjadi Republik Turki. Bahasa Arab tidak boleh. Sekolah agama tutup. Kesultanan Turki tidak lagi, menjadi Republik Turki. Itu dari 1924. Tapi rupanya yuriduna ayyutfi'u nurallah, mereka ingin menutup, memadamkan, menghapuskan cahaya Allah. Wallahu mutimmu nurihi, Allah tetap ingin menyalakan cahayanya. Partai Islam tetap hidup, namanya Hizbu Refah, Partai Refah. Salah satu tokonya adalah Najmuddin Erbakan, yang kemudian dilanjutkan oleh sekarang Erdogan. Islam tetap bangkit. Jadi kalau ada orang mengatakan Islam ini sudah selesai Pak Ustadz, bangkit, padam di Andalusia Spanyol, menyala apinya di Turki. Dan sekarang seorang Yahudi bernama Bernard Lewis, cari nanti, saya baca ini berita waktu kuliah di Maroko. Kami di kampus kami sering buku-buku, jurnal, majalah internasional. Bernard Lewis memprediksikan abad 21 Islam akan menguasai Eropa. Seluruh Eropa itu akan menjadi Islam. Itu yang bilang bukan orang Islam, namanya Bernard Lewis, orientalis dari Yahudi. Apa alasan dia? Ini Jerman akan menjadi Islam. Kenapa?
imigran Turki terus berdatangan ke Jerman, dan mereka ini semangat bekerja, karena orang merantau itu beda dengan orang tempatan. Perantau di Pekanbaru itu banyak lebih berprestasi. Kenapa? Karena semangat orang merantau. Begitu juga dengan orang Turki yang berada di Jerman, mereka semangat luar biasa. Ada 3 sebab. Pertama, semangat perantau. Yang kedua, orang Islam anaknya banyak. Karena banyak anak, banyak rezeki. Sebaliknya orang kafir tak mau punya anak, dia tidak mau menikah, dia lebih mau kumpul kerbau, kumpul kebo kata orang Jakarta. Jadi saya pernah ceramah di Perawang, pulang dari Perawang 1 jemputan 1 mobil sama orang barat. Jadi saya tanya dia, where are you come from? Switzerland. Oh, dari Switzerland. Wow, what is your name? Kenalan, tinggal di mana? Tinggal di sini. Terus saya tanya, are you have children? No child. Saya tak punya anak. Why? No time for children. Tak ada waktu untuk anak. Kata dia, punya anak tu buang-buang waktu aja. Tak ada waktu. Makanya mereka akhirnya binasa nanti lama-lama orang Eropa ini. Bukan kata Ustaz Abdul Somad, kata Bernard Lewis. Semangat perantau, orang Islam populasi anaknya banyak, dan orang kafir ini lama-lama mati disebabkan oleh mereka kecanduan alkohol, akhirnya mabuk sakau mati. Mereka pula kena penyakit homoseksual dan lesbi, menyebabkan terkena penyakit virus HIV. Orang Islam tidak sehat walafiat, tinggal di kampung, makan kangkung ikan asin, anak 10, sehat walafiat. Bangun pagi ke sawah, bangun. Orang barat itu pakai bayi tabung, pakai alat, belum tentu punya anak. Orang di kampung tak, bersin aja lahir anak satu. Hebatnya orang Islam. Nah, jadi Turki akan mengisi Spanyol, mengisi ini Jerman. Adapun Prancis itu akan diisi imigran dari Tunisia dan Algeria, Aljazair. Nah, terbukti pemain bolanya dari Aljazair, Zainuddin Zaidan. Belum lagi pemikir-pemikir. Lalu kemudian Spanyol itu diisi pula, Spanyol dengan Portugal diisi dengan imigran dari Maroko. Mereka ini dekat hubungannya. Dari Maroko, kota pertama ditemukan Jesiras, dari Tanjer ke Jesiras. Maka Eropa itu prediksinya akan menjadi Islam. Gereja-gereja tutup. 2 tahun belakangan 15 gereja di Jerman tutup. Ada yang berubah jadi tempat senam aerobik, ada yang berubah menjadi kafe, dan banyak yang dibeli umat Islam dirubah menjadi masjid. Maka muncul ketakutan. Orang Eropa, orang Barat itu bawaannya takut. Makan ayam, daging di tepi pantai, dia takut nengok air itu, nanti akan muncul makhluk naik ke atas, namanya Godzilla. Pas menengok bintang ke atas, takut akan muncul makhluk dari atas, namanya alien. Pokoknya mereka bawaannya takut saja. Kalau makan, takut ada kuman di dalam, ada bakteri. Tapi ketakutan yang paling dahsyat, takut kepada Islam. Maka muncul istilah Islamophobia. Phobia, takut. Islamophobia, ketakutan terhadap Islam. Maka mereka sendiri yang dibuatnya lah ketakutan terhadap Islam. Islam itu diberi uang. Maka kalau ada yang mau buat aliran sesat di Pekanbaru ini, itu tahu orang Barat, dikirimnya duit supaya muncul, dan dia akan membesar dengan sumbangan dana yang luar biasa. Salah seorang kawan kita dari Majelis Ulama diundang ke Kediri, salah satu lembaga aliran sesat mengundang. Sampai di sana dia tengok lapangan parkirnya 7 lantai, belum gedungnya, parkirnya aja 7 lantai, bayangkan. Sementara di masjid-masjid Pekanbaru, Ustaz Abdul Somad selalulah tak dapat tempat parkir. Makanya di masjid ini cepat saya datang tadi, alhamdulillah dapat parkir. Harley Davidson 30 biji, 30 Harley Davidson. Harley Davidson
itu satu harganya paling murah 200 juta. 30 Harley berarti 6 miliar. Ketika ditanya, Pak, ini Harley Davidson dari mana? Apa katanya? Sumbangan infak wakaf jamaah. Jamaah mana wakaf Harley Davidson? Jadi saya tanya, dugaan Bapak, kawanku, sahabat, friend, dari mana ini Harley ini? Dari Amerika tuh Pak Ustadz. Gunanya untuk apa? Hanya untuk pawai. Pawai ta'aruf pakai Harley Davidson. Kenapa aliran-aliran sempalan ini dikasih dana besar-besaran? Supaya umat ini kacau balau. Maka tak ada yang bisa melawan ini. Kalau aparat dia tidak bisa menangkap. Karena aliran-aliran ini mesti pakai bukti. Bukti panjang ceritanya itu. Panjang prosesnya. Maka tak ada cara lain selain daripada kekuasaan dipakai. Yang punya kuasa pakailah. Polisi pakai kekuasaan. Tentara pakai kekuasaan. Tolong agama Allah ni pakai kekuasaan. Lalu kemudian yang dari bawah, para ustadz, alim ulama, jangan lagi membahas khilafiyah yang tak berujung. Bahaslah kemungkaran-kemungkaran. Bahaslah aliran-aliran sesat. Ini dihidupkan khilafiyah. Khilafiyah ini tak pernah selesai. Masjid Raya Pasar Bawah, bismillahnya jahar. Tadi saya sholat di sini, bismillahnya sir. Dua-dua sah. Masjid Raya Pasar Bawah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Di sini enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. 3 mazhab tentang bismillah. Mazhab Syafi'i, bismillahnya jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Mazhab Hanafi dengan Hambali, bismillahnya sir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maliki tak pakai bismillah sama sekali. Saya 2 tahun di Maroko, tak ada masjid Maroko pakai bismillah. Karena menurut mazhab Maliki, bismillah itu bukan bagian dari ayat Al-Fatihah. Jadi Al-Quran cetakan kita, Bismillahirrahmanirrahim 1. Kalau Maroko enggak, Bismillahirrahmanirrahim sama macam Al-Baqarah, tak ada angka 1-nya. Angka 1-nya di Alhamdulillahirabbil alamin, baru 1. Itu tak masalah, itu namanya khilafiyah. Kalau ada imam baca bismillah sir, sah. Bismillah jahar, sah. Tak pakai bismillah, sah. Yang masalah mana? Allahu Akbar, Iqra. Itu baru masalah. La salata, tidak sah salat liman lam yaqra, bagi yang tidak membaca bi Fatihatil Kitab. Yang tak baca Fatihah tidak sah. Nah, jadi masalah-masalah ini itu mesti diselesaikan. Masjid paripurna, kajiannya juga paripurna. Senin malam Selasa fikih, Selasa malam Rabu akidah, Rabu malam Kamis tafsir, Kamis malam Jumat tak ada pengajian, baca wirid Yasin. Jumat malam Sabtu hadis-hadis pilihan. Sabtu malam Ahad tidak pakai judul tablik akbar. Begitu berkurikulum. Pertemuan pertama masalah toharah, pertemuan kedua masalah wudu, pertemuan ketiga tayamum, pertemuan keempat solat, pertemuan kelima solat sunat. Sehingga jamaah datang, dia sudah tahu malam ini ustadznya ini, fotonya ini, kapasitas pendidikannya ini, kajian yang akan dibawa ini. Dia pun tahu pulang. Lama pengajiannya dari maghrib ke isya, habis isya tanya jawab setengah jam, selesai. Bak kata pepatah Melayu, kalau mencincang sampai ke landasan, putui kaji awak. Jangan lagi kaji yang diulang-ulang. Jamaah tu dah tahu akhir cerita tu. Begitu dia masuk, innallaha ma'as sabirin. Sabar nih. Tak keluar daripada sabar. Besok malam sabar juga lagi. Khutbah Jumat sabar juga lagi. Sendal hilang ngamuk bawa parang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, hadis-hadis pendek seminggu sekali. Malam ini hadis innamal a'malu binniyat. Bukan depan hadis min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Hadis
48 pekan setahun, otomatis jamaah sudah menguasai 48 hadis. Ayat-ayat pendek 48 pertemuan. Tahun depan habis bulan suci Ramadan kita pindah pembahasan yang selanjutnya. Ada kesinambungan. Itulah kelebihan masjid biasa dengan masjid paripurna. Saya yakin sudah ada dalam kepala kita masing-masing. Inilah yang menyelamatkan umat ini. Mungkin dulu waktu dia SD dia tak sekolah agama, orang tuanya tak peduli, SMP dia juga tak peduli, SMA tidak. Keterbelakangan agama itu di mana dikejar? Dikejar lagi ketika sudah berada di masjid. Yang tak tahu tanya, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Kekurangan ustaz, hubungi MDI, IKMI, IKADI, Ittihadul Muballighin. Banyak. MDI itu ustaznya 1000, IKMI 600, 1600 ustaz. Ustaz, wah kami tak maulah kalau penceramahnya Ustaz Abdul Somad. Kenapa? Kajiannya sakratul maut sama azab kubur. Kami mau ustaz yang anak muda, yang fresh, yang segar. Foda marah, Forum Remaja Masjid Pasar Bawah, Masjid Raya, FSRMM, Forum Silaturahim Remaja Masjid Mutmainnah. Anak-anak muda, ganteng-ganteng, muda-muda, belum menikah. Anak-anak gadis berdatangan semua. Kalau saya datang pengaji, jangankan anak gadis, yang janda pun tak mau datang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, ini penting. Anak-anak muda ini sekarang tidak tergarap. Yang digarap yang tua-tua. Anak muda tidak. Buatkan khusus kajian anak muda. Kapan ngajinya? Ahad subuh. Wah, mereka libur hari Ahad. Jangan sebut minggu. Minggu diambil dari kata Domingo. Domingo artinya hari menyembah Tuhan. Tuhan Allah Yesus Kristus. Buat hari Ahad subuh. Buat panggil di sini. Data berapa remaja masjid, SMP, SMA, pelatihan jenazah. Hari Ahad subuh. 3 kali tatap muka. Siapa ustadznya? Panggil. Jangan saya tidak. Ada ustadz khusus spesialis jenazah. Pokoknya kalau nengok dia ingat jenazah aja. Nanti saya kasih nomornya. Ustadz spesialis jenazah. Pak Ustadz, kami tak maulah buat kajian jenazah nih, modalnya banyak. Tak ada. Kajian jenazah itu tak ada modalnya. Kapur barus, kain putih, kapas. Itu kan waktu memandikan harus ada boneka besar. Tahu siapa pakai boneka? Cari anak-anak yang nakal tuh, mandikan dia. Ngizin sama bapaknya, Pak, izin kami anak bapak ini kami mandikannya. Bagus tuh kata bapaknya. Aku muak udah nyuruh anak ini tak mau sholat. Mandikan dia. Ambil rinsu, cuci situ. Basuh. Habis itu bawa dia ke tengah. Mandikan, mana kamar mandi? Mandikan samping, bawa ke sini. Kapas nih. Kasih sumbatkan kapas tuh ke hidung. Ikat tangannya. Habis itu sholatkan jenazah. Ambil satu jadi imam. Allahu Akbar. Al-Fatihah. Allahu Akbar. Selawat. Allahu Akbar. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Habis itu tanya jemaah, apakah jenazah ini baik? Jahat. Memang dia bandel dulu, tak pernah ke masjid. Setelah itu 3 saja. Mandikan, solatkan, kafani, solatkan. Jangan dikuburkan. Nanti kita khawatir kita bercanda, rupanya malaikat serius. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampel contoh. Ini kalau tidak, anak-anak muda kita ini nanti digarap oleh Gapatar, digarap oleh Syiah, digarap oleh macam-macam kelompok. Saya setiap hari Sabtu malam